Ternyata di Padang ini banyak juga orang pondok dari luar negeri, dari Malaysia, dari Brunei, dari Thailand Selatan, itu banyak mengirim anaknya untuk di pondok di Sumatera Barat ini. Hari ini 2 tahun ke belakang atau 3 tahun belakang sampai hari ini kita tidak lebih banyak bergerak ke sana lagi, tapi kita mengejar ke arah kompetensinya. Nah, kenapa orang-orang Melayu ada yang sekolah kuliah di Sumatera Barat? Nah, memang secara historikalnya tadi bahwa ada sejarah antara Patani dengan Pariaman. Jangan sampai pandangan orang luar malah menilai, loh kok orang Minang kayak begini malah duduk di bawah, itu malah justru menurunkan nilai. Nyohadoan itu kadanya di tepi jalan tuh supaya orang berhenti, tidak. Salah itu pola berpikirnya. Please board the aircraft through gate 16. Thank you. Taxiway Charlie, hot on shop. Airway 24, Fire Charlie, hold on Sherwood X7109. Clear left. Clear right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat RRI, jumpa kita di Don't Podcast Too Much bersama saya Nadia Aufiana. Dan yang pastinya ini tampak berbeda dari yang lain karena kita langsung di gedung terminal baru internasional Bandara Internasional Minangkabau. Sudah terdengar soundingnya dari dari pihak bandara. Nah, Sobat RRI, kenapa kita ada di bandara? Tentunya kita bahas tentang wisata Sumatera Barat, kolaborasi dan akselerasi. Karena Sumatera Barat dikenal memiliki potensi wisata luar biasa, mulai dari keindahan alamnya, kekayaan budaya, hingga kuliner khas yang mendunia. Namun untuk menjadikan sektor pariwisata semakin maju, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak dan juga pemerintah, pelaku usaha pariwisata dan juga pihak pendukung seperti transportasi udara. Untuk itu telah hadir bersama kita ada General Manager Bandara Internasional Minangkabau, Bapak Doni Subardono. Selamat pagi Mbak Nadia. Pagi, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Bapak Doni Hendra. Selamat pagi Uni Nadia. Pagi Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Dan tentunya Ketua Asita Pak Sumatera Barat, Bapak Darmawi. Pagi Pak. Selamat pagi Mbak Nadia dan selamat pagi juga untuk pendengar RRI Padang dimanapun berada dan juga warganet, khususnya tamu wisatawan yang sedang berada di Sumatera Barat. Oke. Nah, kita pas banget di ruang tunggu keberangkatan Bandara Internasional Minangkabau nih sebagai tuan rumah Pak GM. Kita ucapkan selamat juga ya karena hari ini efektif digunakan ya Pak. Betul hari ini. Nah, mungkin bisa kasih informasi juga Pak sama Sobat RRI. Siapa tahu nanti ada yang mau ke luar negeri dan yang lainnya pengguna bandara Pak, silakan. Baik, jadi sebenarnya gedung terminal ini sudah lama jadi, tapi pada saat itu terjadi COVID sehingga perkembangan industri penerbangan melambat, malah cenderung berhenti. Kemudian di akhir-akhir mulai tahun 2021 akhir sampai dengan sekarang ini sudah mulai menggeliat. Sekarang sudah di level 70% kalau dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, sementara terminal ruang tunggu internasional yang lama kita itu sangat kecil karena dulu kita hanya internasional hanya 4 flight ya. Sekarang ditambah 1 penerbangan umroh langsung charter dengan pesawat Airbus 330. Itu kalau pas bersamaan waktunya sudah tidak manusiawi menurut saya, sehingga saya merencanakan pokoknya ini bagaimana harus bisa beroperasi. Tentunya sekarang ini posisinya sudah 2 kali lipat luasnya dari yang bangunan lama. Bangunan lama itu 20.000, sekarang sudah 49.000. 2 kali lipat lebih. Ya, saya harap dengan keluasan sekarang ini akan bisa bertahan dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Kalaupun nanti sebelum tahun itu akan pergerakan lebih masif lagi tentang kunjungan wisata, tentu harapan kita bersama Pak Darmawi, nanti kita akan bisa mengembangkan atau menggeser lagi luasan terminal menjadi lebih luas lagi. Oke Pak Jim, tapi sebenarnya kalau untuk arus kunjungan wisata 2 tahun terakhir ini ke Sumatera Barat gimana sih Pak? Dalam 2 tahun terakhir ini sangat menggembirakan sebenarnya, tapi masih eventually atau masih ada dalam event-event tertentu. Nah, tentu ini
sebenarnya kita memandangnya kan bukan hanya wisata ya. Ada tiga elemen yang menjadi perhatian khusus meningkatkan traffic, yaitu satu education. Ternyata di Padang ini banyak juga orang pondok dari luar negeri ya, dari Malaysia, dari Brunei, dari Thailand Selatan, itu banyak mengirim anaknya untuk di pondok di Sumatera Barat ini. Kemudian ada lagi tourism tentang wisata, dan yang ketiga adalah event. Nah, event-event besar ini banyak yang diselenggarakan di Sumatera Barat, dan itu juga mempengaruhi dari kunjungan atau traffic. Kayak kemarin ada Marandang Basamo ulang tahun Kota Padang, itu kan terlihat sekali lonjakan penumpang yang ada di Bandara Internasional Minangkabau ini. Oh gitu, baik, terima kasih Pak GM. Nah, kita tanya langsung nih sama Dinas Pariwisata. Pak Kabid, gimana nih Pak kalau kondisi Sumatera Barat, pariwisata Sumatera Barat itu? Kalau misalnya Pak GM tadi ada 3 elemen yang mempengaruhi gitu, itu gimana Pak? Pertama kita ucapan terima kasih lah dulu sama Pak Jem. Ini orangnya visioner ini dan inovatif. Saya tidak menduga bahwasanya hari ini ternyata ada terminal tunggu internasional yang perluasan daripada yang bangunan yang baru yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini terima kasih Pak Jem, selain Pak Darmawi. Kemudian kalau kita berbicara fakta kunjungan wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara, kalau kami tentu pakai data BPS. Bahwasanya apa yang disampaikan Pak GM tadi memang cukup menggembirakan. Kalau di tahun 2024 aja untuk pergerakan wisatawan Nusantara itu lebih kurang jumlahnya 19 juta orang yang datang ke Sumatera Barat. Kemudian untuk wisatawan mancanegara itu lebih kurang 76.000 yang datang ke Sumatera Barat. Dan dari berdirinya Dinas Pariwisata yang 2024 itu lonjakan luar biasa. Yang nilainya paling tinggi yang 76.000 yang wisatawan mancanegara. Kemudian kalau kita lihat data dari Januari sampai Agustus ini, dari data BPS lagi, bahwasanya untuk wisatawan Nusantara, pergerakan wisatawan Nusantara yang datang ke Sumatera Barat itu lebih kurang 15,6 juta dari target yang mudah-mudahan nih target ini masih sekitar dari 20 juta. Mudah-mudahan 4 bulan terakhir bisa mencapai target tersebut, ya bisa terlampaui di luar istilahnya alasan-alasan tertentu nantinya. Untuk wisatawan mancanegara itu data BPS dari Januari sampai Agustus itu lebih kurang 50.000 yang datang ke Sumatera Barat. Makanya ide-ide kreatif dari kawan-kawan pentailik kita, dari Pak GM, Pak Darmawi, itu akan membawa sebuah berita gembira bagi kita. Sebagai perbandingan saja, untuk wisatawan Nusantara di Januari sampai Agustus kita bandingkan 2024, itu terjadi kenaikan persentasenya 23%. Kemudian untuk wisatawan mancanegara dari data BPS terjadi kenaikan di bulan yang sama di tahun sebelumnya, kita bandingkan di tahun ini itu lebih kurang kenaikannya sebanyak 24%. Alhamdulillah ini berita menggembirakan, dan mudah-mudahan dalam sampai Desember nanti kita tutup ini bisa membawa sesuatu yang lebih baik, berita gembira bagi kita. Oke, ini kayaknya sudah positif ya untuk Sumatera Barat, ada kenaikan gitu ya untuk pariwisata ya Pak. Kita harus positif. Oke, nih kita ingin tahu nih dari sisi pelaku usaha travel, gimana Pak Darmawi untuk melihat perkembangan wisata domestik dan mancanegara ke Sumatera Barat? Iya, terima kasih Mbak Nadia. Saya sapa dulu Pak GM, selamat dan sukses dengan telah dibukanya bangunan baru untuk dalam rangka memberikan pelayanan kenyamanan kepada seluruh para tamu airport ya. Kemudian selamat pagi ada Pak Doni dari bidang destinasi dan promosi. Untuk kunjungan wisatawan kita baik domestik maupun mancanegara ke Sumatera Barat, kita dari pelaku sebenarnya tidak pernah puas. Nah, kenapa kita katakan tidak pernah puas? Karena terus melakukan sebuah inovasi-inovasi untuk mengharapkan kedatangan para wisatawan itu terus melakukan peningkatan dari waktu
waktu ke waktu. Nah, terkait mengenai tentang kolaborasi dari Asita sendiri kepada Dinas Pariwisata selaku pemegang kekuasaan regulasi di pemerintahan, dan termasuk juga kolaborasi Asita dengan pihak bandara. Bandara kita ini merupakan adalah wajahnya Sumatera Barat yang pertama kali dilihat oleh wisatawan kita yang datang melalui udara. Nah, jadi kalau wajah yang pertama kali dilihat, kalau kita sebut juga sebuah instalasi, di mana di dalam instalasi bandara ini banyak komponen-komponen atau onderdil yang ikut membantu dan mensupport, memberikan kenyamanan terhadap para tamu yang datang ke Sumatera Barat. Nah, dengan pembukaan areal baru ini salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pak JM. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi saya selaku pelaku dan juga masyarakat yang menikmati bandara ini. Nah, kenapa? Tingkat kepuasan kami dari Asita sebagai pelaku yang membawa tamu datang ke Sumatera Barat itu harus satisfied-nya itu 100%. Sehingga ini menjadi ukuran kepada kita memberitahu kepada tamu ketika melakukan promosi ke beberapa daerah dan ke berbagai negara. Nah, jika Asitanya sendiri merasakan satisfied terhadap layanan di instalasi ini katakan 50%, nah tentu kita agak-agak dan ragu-ragu menyampaikan bahwa apa yang kita hidangkan nanti di Sumatera Barat itu menjadi sesuatu kekhawatiran. Nah, jadi ada beberapa komponen yang menjadi catatan-catatan. Pertama sekali yang include di dalamnya, memang ini tidak ranahnya AP2, tapi salah satunya ranahnya itu di keimigrasian. Nah, khususnya untuk kepada teman-teman di imigrasi, bagaimana kita sebagai penjaga-penjaga counter-counter itu memberikan suatu hospitality, sapa, senyum, ramah dalam memberikan sebuah interogasi kepada para wisatawan. Nah, kita meyakini ada SOP yang dilakukan oleh pihak imigrasi terhadap seluruh tamu yang masuk ke Indonesia, khususnya Sumatera Barat, tetapi kita harus juga mensiasati. Nah, dan juga harus melihat, nah, apakah wisatawan itu datangnya dengan travel agent yang mereka data recordnya sudah ada dengan kami di Asita. Kadang mereka juga sudah mempunyai ID card tetapi tidak diberikan pelayanan, dan sering menjadi sesuatu hal catatan-catatan khusus yang disampaikan oleh wisatawan terhadap kita sebagai travel agent. Nah, kita susah payah meyakinkan bahwa orang Sumatera Barat itu ramah dan tamah, suka senyum, kan gitu kan, sukoma nanti alik datang. Nah, tetapi ketika dia hadir tapi dia tidak menemukan. Nah, ini kepada teman-teman di imigrasi. Nah, hospitality-nya hospitality pariwisata, walaupun SOP-nya yang ada di imigrasi itu diselaraskan. Dan yang kedua, saya yakin Pak JM terus melakukan akselerasi terhadap inovasi yang menghadirkan brand services. Nah, brand services itu adalah pelayanan yang sangat elegan yang diharapkan kepada seluruh pengunjung wisatawan. Tadi saya sudah dengar tempat counter check-in yang selama ini Pak JM, bagi teman-teman HPI, saya penyambung lidah dia. Tamu kita dari asing itu, saya berkunjung ke Vietnam, saya berkunjung ke beberapa negara lain, bahwa guide itu dia mengantarkan sampai ke counter check-in. Karena kadang tamu asing itu dia nggak tahu bagaimana di counter check-in itu dia masuk cara check-innya dan segala macam, mereka banyak tidak tahu. Nah, sekarang saya nggak tahu SOP-nya ketika di pintu masuk depan itu guide tidak bisa masuk lagi gitu, karena yang masuk itu harus pakai tiket. Guide-nya nggak pakai tiket, guide-nya cuma yang check-in kan. Kemudian dari pihak AP2 sudah menyiapkan satu counter untuk mendapatkan ID card untuk masuk ke dalam service airport, tapi itu kurang berjalan. Nah, kurang berjalan sehingganya bagaimana kalau untuk guide itu dia sudah punya ID card guide untuk diberikan akses untuk sampai ke counter check-in untuk melayani dan menservis para tamu itu sampai dia check-in sehingga dia nyaman. Nah, sering itu terjadi blunder ketika ini padahal last service. Nah, jadi ketika transfer in itu bagus, pelayanan kita di lapangan bagus, tetapi ketika di
saat dia transfer out, dia akan berangkat lagi mendapatkan pelayanan yang kurang bagus gitu kan. Nah, karena guide-nya tidak sampai ke dalam. Jadi ini harapan kita. Tapi ketika tadi Pak GM sudah menunjukkan kepada saya counter check-in yang sudah berstandar internasional, saya yakin kalau seperti itu nanti teman-teman guide sudah bisa masuk dan mengantarkan. Itulah salah satu akselerasi yang dilakukan oleh Pak GM dan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan kepada tamu juga. Kemudian juga kepada teman-teman dan masyarakat kita yang berada di Selasar Airport di saat kedatangan, ya, saya juga menghimbau kepada masyarakat kita setempat, ya, semuanya kita mencari makan. Semuanya bandara ini akan memberikan dampak positif efek kepada seluruh warga yang ada di sekitar maupun masyarakat kita yang sedang mencari makan. Nah, bagaimana menertibkan, dan saya juga mengimbau kepada teman-teman yang travel agent liar yang tidak berlisensi, bernaunglah di travel agent yang berlisensi, sehingga daripada pihak AP2 juga memberikan regulasi nanti kepada teman-teman travel agent liar ini supaya bisa diatur. Nah, dari satu payung nanti Dinas Pariwisata juga akan memberikan arahan juga nanti terhadap travel agent liar ini, karena itu akan mengganggu kenyamanan daripada wisatawan yang datang masuk. Nah, kadang-kadang wisatawan ini sudah ada travelnya tapi ditarik-tarik lagi gitu kan. Nah, tapi kalau dia sudah bernaung di satu travel agent yang resmi, nah dia datang itu ke sini untuk menjemput tamu yang jelas, diperintahkan oleh travel agentnya, sehingga tamu tidak pusing lagi dia dibawa ke sana ke sini gitu. Saya kira itu bagian yang dilakukan nanti oleh security airport, ya, untuk meyakinkan bahwa tamu dia nyaman dan yakin selama berada di Selasar saat pintu kedatangan itu. Baik, makasih Pak Darmawi. Ini udah langsung panjang lebar ini menjelaskan, karena selaku pelaku usaha ini memang harus pelayanan prima ya Pak. Benar. Pasti dari kedatangan sampai nanti balik lagi, itu kesan yang bagusnya terhadap Sumatera Barat pasti itu yang harus dijaga oleh teman-teman pelaku ini. Yang namanya brand tourism. Nah, dia untuk mendapatkan brand bahwa ke Sumatera Barat itu kita nyaman dan aman. Ya, kalau kuliner bahagian daripada yang dibutuhkan. Itu bahagian ya, kuliner. Alam juga bahagian. Tapi yang paling utama dulu adalah kenyamanan dan keamanan. Nah, itu yang kita harapkan dari AP2. Boleh, ini Pak GM ini udah langsung nyimak banget ini Pak Darmawi. Kita pengen tahu nih gimana menurut Pak GM, tadi ada beberapa catatan juga dari Pak Darmawi. Saya ini kan sebenarnya baru memulai bekerja di sini 10 bulan, tapi background saya memulai karir adalah di Bali pada waktu itu. Iya. Jadi saya tahu banget tuh kalau sama Asita udah Ukuran yang pertama itu. ukuran pertama pasti bisa. Jadi memang keberhasilan tourism bukan berarti Bali lebih berhasil, hanya lebih dulu aja. Iya, Lebih dulu. benar. Tapi bukan berarti kita nggak bisa niru, tapi kita bisa. Betul sekali apa yang disampaikan dengan Pak Darmawi, dan insya Allah kita akan sudah berubah nih, Pak. Jadi nantinya yang teman-teman imigrasi, saya dapat informasi baru aja, informasi bahwa akhir tahun nanti kita akan diinstal sebagai salah satu bandara yang menggunakan autogate, sehingga pelayanan imigrasi nanti semua menggunakan mesin. Tidak ada pertemuan antara manusia pelayannya dengan tourism. Ini dimaksudkan agar sudah bicara sama mesin aja deh. Insya Allah nanti dengan itu bisa memberikan layanan yang lebih bagus lagi. Insya Allah akhir tahun ini sudah terimplementasi. Amin. Kemudian untuk yang teman-teman tadi requestnya masuk ke area check-in. Area check-in ini sebenarnya adalah public area. Iya, betul. Boleh orang masuk. Hanya saja memang desain dari terminal BIM ini adalah desain terminal lama atau terminal 1000 tiang kita sebut. Tiangnya banyak banget. Nah, ini kan membuat agak sempit. Tapi nanti akan kami atur lagi layoutnya. Iya. Dan teman-teman Asita kalau memang mau masuk mengantarkan tamunya, kami akan izinkan Pak, karena itu memang sudah public area. Benar. Kecuali dulu, kalau dulu kan memang daerah terbatas. Kalau sekarang itu public area. Seperti di luar negeri kita mau masuk. Iya, benar. Benar. Nanti di dalam akan saya create bahwa di ruang check-in itu kan lebih cozy lagi. Betul. Lebih cozy untuk orang bisa masuk, bisa nganter, siapa lagi bisa duduk ngopi di situ. Kami akan siapkan nanti. Insya Allah. Benar. Apalagi kalau misalnya Gen Z biasanya jajannya ke bandara, Pak. Itu dia. Tempat nongkrongnya. Tempat nongkrongnya di bandara. Tadi juga waktu perjalanan ke sini, Pak Darmawi juga sudah singgung-singgung saya. Iya nih, saya punya dosa satu sama Pak Jem nih. Saya punya tempat tapi orangnya nggak ada. Ya, dan ini mungkin ke depan kita akan lebih intens lah. Karena sekarang kan saya udah tukar-tukar nomor telepon nih sama sebelah nih. Nanti kita akan lebih intens lagi. Saya rasa seide dengan saya.
apapun layanan yang kita berikan, apapun alam yang kita janjikan, apapun permainan yang kita janjikan untuk menarik mereka, tapi kalau SDM yang menghandle tidak capable, rontok semua nilai pelayanan kita yang diberjuang itu. Benar. Benar-benar. Karena dalam wisata nilai kepingin kembali itu karena experience yang Betul. Nah, manusia ini sangat berpengaruh terhadap experience. 65% itu dipengaruhi oleh manusia yang menghandle. Contoh, kita punya kawan SD, kawan SMP. Pasti kita akan terkenang sama orang yang baik dengan kita. Betul. Orang yang memberikan kenangan baik sama kita, itu akan terkenang sama kita kapanpun. Jadi kita ingin ketemu sama dia kapanpun gitu. Nah, sama dengan turis. Turis ketika dia datang, alamnya bagus, oke, tapi yang menghandle kurang profesional dan kurang bagus. Nah, ini juga akan mempengaruhi bahwa layanan yang sudah saya siapkan di bandara, yang sudah disiapkan Pak Doni di infrastruktur sampai ke tempat wisatanya, itu nggak akan terpatri dalam ingatan dia, menjadi bad experience jadi problem. Nah, ini yang membuat mereka nggak kembali lagi. Jadi saya setuju sekali bahwa para pelaku wisata juga harus tersertifikasi, terregistrasi dengan baik, sehingga kami juga lega dari bandara ini ketika dia datang kemudian dihandle oleh siapa, kami bisa percaya gitu. Karena keamanan kan juga masih di kita, dan itu ada penilaiannya di dalam Customer Satisfaction Index. Itu ada penilaiannya sampai dia pergi, experience dia kembali lagi, itu harus termonitor. Nah, ketika kita mampu termonitor itu, maka CSI kita akan tinggi. Nilai CSI kita atau Customer Satisfaction Index, nilai kepuasan pelanggan kita akan semakin tinggi. Itu tambahan dari saya pada umumnya. Oke, karena memang kalau misalnya berbicara tentang pariwisata pastinya butuh kolaborasi gitu ya, Pak. Pasti. Nah, pasti nggak akan mungkin bisa sendiri. benar. Nggak mungkin juga bisa dinas pariwisata sendiri. Nggak bisa. Nah, kita langsung ke dinas pariwisata nih. Gimana nih Pak kalau misalnya untuk SDM gitu, ininya cara pariwisata dalam membina pengelola dan juga untuk sadar wisata gitu, gimana Pak? Terima kasih Uni. Kalau era hari ini, bahwasanya memang pariwisata itu adalah eranya kolaborasi. Itu yang kita tanamkan. Makanya dengan era kolaborasi, bahwasanya untuk berbicara pariwisata tidak hanya dinas pariwisata. Nah, itu yang banyak. Kemudian yang kedua, bahwasanya pariwisata ini ada 5 unsurnya. Pentailik. Kalau sekarang ada hexailik dan yang lain-lainnya banyak. Tapi kalau kami tetap mengambil yang ke pentailiknya, bahwasanya apabila pentailik ini bergerak dalam sebuah wadah kolaborasi, saya itu akan tercipta dengan baik. Yang pertama, yang dari pentailik ini adalah dari pemerintahnya. Pemerintah ini bukan saja pemerintah provinsi, tapi juga pemerintah kabupaten kota. Bagaimana 19 kabupaten kota juga bergerak bersama, bukan berwacana saja, bergerak bersama untuk mengembangkan pariwisata. Kemudian yang kedua dari sisi akademisi. Diminta atau tidak diminta, sekarang sudah berjalan sebenarnya. Ada beberapa kampus atau perguruan tinggi yang bergerak di prodi pariwisata. Kita mengucapkan terima kasih. Bukan saja prodi pariwisata secara umum, tapi juga sekarang menyentuh pada prodi pariwisata halalnya, yang pariwisata ramah muslim. Kemudian yang ketiga adalah pihak dari komunitas. Ini yang kita harapkan. Yang pihak komunitas ini terdiri daripada, kalau kita namanya adalah kelompok sadar wisata. Kemudian kelompok-kelompok yang lain yang bergerak di pariwisata. Kemudian yang keempat adalah dari pihak media juga, yang kelimanya pihak media. Bagaimana hari ini kita berbicara, yang kita lihat hari ini yang lebih menonjol itu adalah dari media sosial ini yang jeleknya. Nah, itu yang seharusnya hari ini kita kalau memang bergerak bersama untuk pariwisata Sumatera Barat lebih maju dan supaya dikenal oleh wisatawan mancanegara dan Nusantara, yang jelek ini silahkan aja keluarkan. Tapi yang baik-baik yang ada di Sumatera Barat ini juga harus disampaikan. Jadi ada berita berimbang lah gitu. Dan apabila seluruh unsur ini bergerak,
saya yakin dengan tema kolaborasi ini akan tercipta. Kemudian untuk Dinas Pariwisata, kami sejak 5 tahun ke belakang sebelum COVID juga bergerak, kita punya ada namanya bidang sumber daya pemberdayaan ekonomi pariwisata. Yang salah satu programnya adalah program pelatihan yang kalau 3 tahun 4 tahun ke belakang kita lebih banyak ke arah pelatihan dan bimbingan teknis sadar wisata. Bagaimana menyadarkan masyarakat di objek wisata. Itu sudah, kalau yang sudah dilatih tersebut sudah 2 digit ke atas, sudah 40 ribuan sampai 50 ribuan. Hari ini 2 tahun ke belakang atau 3 tahun belakang sampai hari ini kita tidak lebih banyak bergerak ke sana lagi, tapi kita mengejar ke arah kompetensinya, sertifikasinya, karena setiap bergerak di bisnis pariwisata hari ini orang ini ada sertifikasinya atau tidak, itu yang hari ini kita bergerak. Kemudian juga diperkuat hari ini dengan adanya peraturan Menteri Pariwisata nomor 6 2025 mengenai standar usaha pariwisata. Dan di sana memang kita minta kawan-kawan istilahnya di industri pariwisata hari ini bukan saja punya perizinan, bukan punya perizinan saja, tapi mereka juga punya sertifikasi mengenai standar usaha pariwisata. Ini yang harus kita sosialisasikan pada kawan-kawan, sehingga apabila industri pariwisata ini sudah punya sertifikasi standar usaha, itu yang saya yakin yang nakal-nakal tersebut akan hilang dengan sendirinya. Dan kita sudah dapat perintah oleh Pak Gubernur menyalin daripada Permenpar ini untuk kita edarkan kepada seluruh pentailik yang ada, bagaimana bergerak. Kemudian juga hari ini kita juga menginginkan seperti dari Asita sudah bagus nih Pak Darmawi, sudah bahwasanya kartu anggota daripada Asita itu yang mengeluarkan Asita. Dan begitu juga dengan industri pariwisata yang lain yang kita harapkan mereka juga yang mengeluarkan kartu anggotanya, sehingga industri pariwisata tersebut dia akan lebih besar dan dia akan bisa menegur anggotanya apabila nantinya terjadi permasalahan. Itulah tugas kita dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, melakukan pengawasan, melakukan penindakan, termasuk ke tempat Pak GM nantinya. Kita akan koordinasi yang mana yang tidak berizin, yang mana yang legal dan ilegal. Tapi sebelum kita melakukan penindakan tersebut kepada kawan-kawan industri, yuk mari kita lengkapi istilahnya perizinannya. Yuk mari kita lengkapi sertifikasi yang diwajibkan menurut Permenpar nomor 6 2025. Apabila sudah lengkap, kartu anggotanya sudah oke, kami dari pemerintah bersama Pak GM itu sowan dulu kepada Pak GM-nya kepada Pak Darmawi terhadap keluhan yang ada ini, kita melakukan semacam pengawasan. Karena tugas pemerintah itu adalah melindungi daripada kawan-kawan industri pariwisata ini, mereka bekerja dan membantu daripada pariwisata Sumatera Barat. Ya, benar sekali. Karena memang perizinan ini memang sangat mempengaruhi juga ya Pak, dan meningkatkan trust dari wisatawan tentunya. Nah, kalau dari Asita gimana nih Pak sejauh ini kolaborasi dengan pariwisata dan juga pihak-pihak terkait Pak? Ya, pertama tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adoni terkait mengenai tentang informasi keluar terkait masalah pariwisata, karena pariwisata yang ada sekarang di Sumatera Barat ya kita memanage dan memaintainnya itu sangat hati-hati. Nah, di samping itu juga terkait informasi ini tentunya dari teman-teman wartawan sendiri, SOP daripada wartawan itu kan dia menyampaikan fakta juga. Jadi menyalahi aturan juga dia jika tidak menyampaikan yang fakta. Artinya faktanya mobil masuk jurang karena remblong, tapi disampaikan mobilnya tergeser dengan dinding kan gitu kan. Jadi salah juga. Jadi ada dua ke depan harus kita atur juga mungkin dari dinas Kominfo ya. Ada wartawan pariwisata dan ada wartawan yang umum. Nah, saya kira itu adalah
salah satu solusi untuk menyampaikan informasi kepada publik ya. Jadi sehingga orang di luar itu dia melihat nanti kalau dia seorang ingin berwisatawan dia akan melihat nanti berita tentang masalah pariwisata. Nah itu di haluan kita sudah kerjasama tentang wartawan pariwisata. Satu. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat bahwa keberadaan Pulau Andalas ini ya, kita ini berada di segitiga emasnya Semenanjung. Kenapa saya katakan di segitiga emasnya Semenanjung? Nah, Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura dan Thailand Selatan. Nah, dan ini merupakan adalah salah satu market yang paling terbesar yang kita harapkan untuk mancanegara ke Sumatera Barat. Walaupun ada wisatawan kita dari berbagai belahan Eropa dan lain-lainnya, tetapi 75% kita akan bisa menghasilkan wisatawan dari memanfaatkan kata-kata pulau segitiga emas Semenanjung, yaitunya Pulau Andalas, yaitunya Sumatera Barat. Nah, ke depan saya berharap juga kepada AP2 untuk akselerasi yang lebih cepat itu ada bandara di Kota Baru yang terletak di Provinsi Kelantan. Nah, untuk kita mengharapkan direct flight ke Padang. Nah, kenapa saya katakan provinsi ini sangat strategis dan mempunyai visi dan misi yang sama dan kultur yang sama dengan Sumatera Barat. Provinsi Kelantan ini adalah Serambi Mekahnya Malaysia yang berbatasan darat langsung dengan Patani, kemudian Yala, kemudian Naratiwat dengan jarak radius lebih kurang 2 jam sampai dengan 3 jam. Nah, kemudian di sebelahnya lagi itu ada Provinsi Pahang, kemudian Terengganu, kemudian Kedah. Artinya bila ada kita memiliki direct flight antara Kota Baru dengan BIM, saya sangat yakin bisa 2 flight sehari. Ya, untuk datang ke Sumatera Barat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak JM. Nah, kenapa orang-orang Melayu ada yang sekolah kuliah di Sumatera Barat? Nah, memang secara historikalnya tadi bahwa ada sejarah antara Patani dengan Pariaman. Nah, itu kita gali. Kemudian yang kedua, memang Sumatera Barat ke depan akan menjadi edu pariwisata. Ya, edu pariwisata, edu tourism. Nah, bagaimana orang-orang yang dari sana lebih banyak lagi belajar di Sumatera Barat. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya juga kita ke depan akan mengembangkan juga wellness. Artinya health tourism. Nah, bagaimana juga orang berwisata ke Sumatera Barat untuk mendapatkan kesehatannya. Bukan hanya kita bergerak kepada alam saja dan kuliner saja, kita akan mengembangkan yang lebih luasnya untuk pariwisata Sumatera Barat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri yang masuk ke Sumatera Barat. Jadi saya kira memang di dalam kita melakukan pariwisata yang elegan tadi, kita terus-menerus meningkatkan pelayanan kepada publik dan terutama sekali bandara sendiri harus melakukan mitigasi bencana pariwisata. Mitigasi bencana pariwisata bukan kita melihat kepada bencana alam, tetapi sebelum itu terjadi, nah AP2 sudah menyiapkan bagaimana nanti untuk menyelesaikan permasalahan itu. Contoh misalnya mengenai tentang terkait parkir bus, kemudian parkir kendaraan umum, kemudian porter dalam rangka memberikan pelayanan. Artinya memitigasi bencana pariwisata itu jangan udah terjadi masalah baru Pak JM-nya turun tangan. Sekarang Pak JM melakukan mitigasi itu. Nah, sebelum orang berpikir ribut dan segala macam dia sudah siapkan langkah-langkah itu. Sebenarnya mitigasi bencana pariwisata ini adalah yang paling terbaik untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada wisatawan yang masuk. Oke, baik, makasih Pak Dermawi, karena memang ini menjadi catatan juga nih Pak, karena kita Sumatera Barat itu etalase bencana juga kalau misalnya BPBD mengatakannya gitu. Nah, ini mitigasi dari AP2 gimana gitu Pak JM. Terus abis itu juga tentang rute baru, apakah nantinya akan ada peningkatan jumlah penerbangan ataupun juga rute baru untuk sektor pariwisata? Baik, jadi ini benar sekali kalau yang bencana alam seperti diceritakan atau ditanyakan Nadia tadi, kita itu termasuk menjadi salah satu member dari antisipasi bencana alam. Kalau yang dibicarakan di Sumatera Barat ini kan Megatrust dan lain sebagainya. Kami kirim tim untuk ke sana dan kami di dalam punya tim Gurila namanya. Tapi yang dimaksud oleh Pak Darmawi tadi ini bencana wisata, ini lebih
lebih parah nih. Nah, Jadi Dia kejadiannya satu waktu. Satu waktu. tapi impactnya panjang. Efeknya panjang, Dan benar. itu dikarenakan human factor, Iya benar. human error. Iya, Ini benar. bahaya. Iya, iya. Nah, Pelakunya banyak. Nah ini kan dibutuhkan. Jadi kita itu kalau bisa jangan menunggu ada masalah. Tapi kita harus bisa memprediksi masalah. Ya, benar. Karena dalam layanan pengobatan atau mengobati komplain itu lebih mahal. ya benar. Sementara kalau kita mempunyai inovasi yang bisa membuat kesan, itu akan menjadikan penilaian lebih loncat itu. Nah ini harus pandai, harus cerdik kita sebagai insan wisatawan untuk membaca itu gitu. Maksudnya Pak Darmawi. Saya setuju. Jadi memang saya sih open Pak Doni. Jadi kalau umpama ada cerita negatif pun saya anggap itu sebagai ini jamu bagi saya gitu. Karena itu Benar. challenge bagi saya. You bisa bilang saya jelek, tapi saya akan buktikan sama Anda bahwa saya bisa menyelesaikan itu. Nah, ini sebagai challenge bagi saya. Ada satu lagi challenge yang menarik, karena ada yang bersembunyi di balik kata budaya. Mohon maaf, ini budaya. Mohon maaf, saya juga saya pendatang, saya bukan orang Minang. Jadi ketika saya memimpin sini bilang, Pak, mohon maaf Pak, ini budaya Minang. Saya bilang sebentar dulu. Budaya Minang adalah budaya saya juga, karena saya orang Indonesia nih. Budaya itu selalu ada progres, karena budaya ini adalah pergerakan ke arah yang baik. Iya. Tapi kalau jelek ya bukan budaya, Bos. Ya. Kalau ini menjadi negatif itu bukan budaya, ini maunya enak Anda aja bersembunyi di balik budaya, karena seharusnya budaya itu progresif. Budaya itu mulai manusia yang tidak punya tata aturan kemudian menjadi berbudi budaya dan semakin tertata. Di Minang pun akan seperti itu. Kami akan mengusung budaya Minang tapi yang ke arah kebaikan. Seperti di bandara yang disampaikan Pak Darmawi tadi, di lobi-lobi. Kalau di Minang itu kan biasaan kalau ada tempat bersih nongkrong nih, duduk di bawah. Tapi ternyata sudah tidak zaman lagi. Orang malah melihat itu seperti ini, kok bandara tega sekali ada orang Minang disuruh duduk di lantai. Itu yang saya jaga. Karena di bandara ini tidak hanya orang Sumatera Barat, tapi ada tamu juga dari luar. Jangan sampai pandangan orang luar malah menilai, loh kok orang Minang kayak begini malah duduk di bawah, itu malah justru menurunkan nilai. Nah ini yang kami cegah, sehingga kami akan berusaha mendorong atau mengajak masyarakat untuk kita akan menuju kepada budaya Minang yang baik, sehingga kita bisa benar-benar menjadi tuan rumah, menunjukkan kepada dunia bahwa ini loh citra budaya Minang di bandara ini, etalasenya ini yang akan kita bawa gitu. Tapi tentu dengan semua niatan yang baik ya, niatan sebagai tuan rumah yang baik dan untuk menciptakan atau meng-create Minang ini sebagai tuan rumah yang benar-benar menghormati tamunya. Benar. Untuk peningkatan traffic atau tujuan tadi, kami selalu melakukan evaluasi setiap bulan dengan para pelaku penerbangan yang punya pesawat. Iya. Jadi kami kumpul sama mereka, kemudian melakukan survei. Saya juga udah diskusi dengan Pak Doni. Kita pernah membuka flight ke Bengkulu, ke Jambi, ke Pekanbaru. Ternyata kita hanya fokus sama pesawatnya. Iya. Kita lupa sama demand-nya. Betul. Sehingga 2 minggu tutup. Kasihan kita. Betul. Nanti strategi akan kita balik. Kita akan meng-create demand-nya. Demand. Nah, kayak informasi Pak Darmi tadi keren banget. Nanti akan saya create itu. Berarti ada demand untuk tourism. Karena tourism itu nanti kita pecah lagi udah banyak tuh. Ada Pak Doni, saya ucapkan selamat ini naik kepada syariah tourism, kita naik menjadi peringkat 2 naik Peringkat Sumatera 2. Barat. Ini luar biasa. Gara-gara Pak GM juga. Enggak lah Pak Don. Luar biasa Dinas Pariwisatanya. Artinya keseriusan Dinas Pariwisata dalam mensupport wisata di Sumatera Barat ini memang sudah ada bukti. Ya. Nah ini saya tinggal supporter aja nih. Ya, jadi Pak JM, Siap. kalau Kota Baru itu ada 6 provinsi yang berdekatan, Siap. bandaranya cuma hanya itu. Luar biasa. Nah, so itu penduduk populasi yang berdekatan dengan situ itu ada lebih kurang hampir 10 juta. Nah, 10 juta dan itu ditarget jumlah Muslim penduduknya mencapai angka 85%. 80%. Karena Kota Baru itu adalah Serambi Mekahnya Malaysia. Nah, kemudian Muslim yang ada di Thailand itu adalah di Thailand Selatan. Betul. Yang provinsinya Patani. Ya. Nah, mereka sudah belajar di sini mereka. Nah, kemudian ketika kita menyebut akselerasi tadi untuk percepatan
keberangkatan tadi, bagaimana dia direct flight dengan butuh waktu hanya 1 jam 20 menit udah sampai, daripada dia Kota Baru transit ke KLA 2 atau KLA 1 terus baru terbang lagi ke ini, kan jauh waktunya habis, biayanya lebih tinggi. Nah ini kita coba, jadi saya memang betul-betul demand-nya itu udah kita pelajari, dan tamu kita memang banyak dari sana yang selama ini memang agak ribet kita mengurusnya. Nah jadi oleh karena itu, bila Pak GM-nya sudah welcome, tinggal lagi kita mendorong Air Asia mungkin untuk bisa membuka penerbangan dari Kota Baru ke Padang. Ini harapan kita. Nanti kami akan bawa di dalam evaluasi bulanan ini. Dan di situ juga sejarah Minangkabau di Thailand itu dekat dengan bandara itu. Nah jadi ada orang Minang kita juga di sana. Nah kemudian juga di kota di kota Yala atau Naratiwat itu pengusaha besarnya orang Minang yang punya mallnya di situ. Jadi memang peluangnya sangat besar kalau kita mempromosikan Sumatera Barat di sana, dan itu yang dicari mereka datang ke sini. Kemudian satu lagi Pak JM, saya akan merubah lagi juga pola-pola untuk orang datang ke Sumatera Barat. Kuala Lumpur itu adalah sebuah ibu kota besar yang sudah sangat padat. Nah kemacetan sudah cukup tinggi juga, walaupun tidak seperti yang di Jakarta. Nah sehingga mereka merubah ibu kota pemerintahannya ke Putrajaya. Nah tetapi ada peluang besar bagi kita adalah mereka meetingnya di Sumatera Barat. Meetingnya, jadi kita buat nanti adalah meeting insentif. Nah kenapa? Ketika dia berangkat pagi dari Kuala Lumpur, kemudian dia meeting di sini, nah besok dia sudah terbang lagi, biayanya jauh lebih murah. Nah kalau half day meeting saja di Kuala Lumpur itu mencapai sekitar 600.000, kita di sini baru 150.000. Bayangkan, nah mereka sudah berada di luar negeri gitu. Nah ini mau kita rubah juga ke depan, cara mencari peluang-peluang untuk orang datang ke Sumatera Barat. Nah ke depannya itu ada tadi edotourism, kemudian health tourism, kemudian juga lagi tadi itu meeting insentif. Nah, gitu. Oke, baik, makasih Pak Darmawi. Ini kita ke Dinas Pariwisata. Pak Kabid ini melihat peran pemerintah daerah dalam mendorong wisata ini untuk secara berkelanjutan dan juga ramah lingkungan, pastinya juga harus kita pikirkan dong. Nah, ini gimana Pak? Kita merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Darmawi dan juga Pak Jem tadi. Strategi ke depannya apa? Kan itu yang kalau kita lihat strategi pariwisata Sumatera Barat ke depannya. Kita mulai dulu bahwasanya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur kita itu sangat concern masalah pariwisata. Secara regulasi itu kita sudah melahirkan Pak Gubernur Perda nomor 6 tahun 2025 tentang rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029, yang salah satu program unggulan beliau itu adalah masalah pariwisata. Di misi ke-7, alhamdulillah pariwisata menjadi sebuah misi. Kadang-kadang di beberapa provinsi lain dan beberapa kabupaten kota lain itu pariwisata itu hanya sebagai masuk di misi, hanya sebagai cantelan aja. Nah, di Sumatera Barat alhamdulillah di misi ke-7 meningkatkan daya saing pariwisata dan meningkatkan akselerasi UMKM, termasuk yang ekonomi kreatif tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tindak lanjut daripada regulasi ini di Perda RPJMD ini, apa strategi daripada Dinas Pariwisata terhadap yang disampaikan oleh Pak GM, kemudian juga Pak Darmawi. Kita untuk destinasi, dulu kita punya 19 daya tarik wisata unggulan Sumatera Barat di setiap kabupaten kota. Itu yang kita intervensi dalam bentuk fisik, dalam bentuk pembinaan, dalam bentuk perencanaan. Dan ke depan ini kita rubah lagi. Ternyata setelah apa yang disampaikan, kita ambil yang kata Pak GM tadi, evaluasi, kami juga melakukan evaluasi. Ternyata dari 19 kabupaten kota ini kita tidak bisa menyatakan bahwa 19 kabupaten kota ini adalah 19 kabupaten kota pariwisata. Tidak bisa. Kita harus mengevaluasi daripada komitmen kepala daerahnya, komitmen anggarannya. Ternyata ini akan kita evaluasi, dan di tahun di RPJMD ini kita ada sebuah program dari 19 daya tarik wisata unggulan itu kita press menjadi destinasi prioritas provinsi. Itu tidak menjadi 19 lagi. Percuma kita perhatikan di 19 kabupaten kota, ternyata 19 kabupaten kotanya tidak punya komitmen yang sama dengan provinsi. Ini yang kita press
menjadi 5 atau 7 destinasi prioritas provinsi. Dan kemudian hari ini kita juga berusaha Bukadis pariwisata itu mengejar juga semacam pilot project paket premium yang akan kita sampaikan nanti pada kawan-kawan industri. Maaf saya tadi lupa yang Pentailik itu kawan-kawan industri itu termasuk di Pentailik. Jadi ada paket premium yang kita jadikan pilot project. Yang pertama kita ambil Lawang. Kemudian yang lagi viral hari ini adalah Alan Panjang. Kemudian kita mengangkat kembali kawasan Mandeh. Kawasan Mandeh 5 tahun ke belakang ini jauh sangat menurun dan itu sudah kita kaji bahwasanya ini harus kita angkat lagi. Yang istilahnya Raja Empatnya Sumatera Barat, Raja Empatnya Indonesia itu yang aslinya ada di Papua, yang contohnya ada juga di Sumatera Barat. Itu dari sisi destinasi. Kemudian apa yang disampaikan hari ini juga dengan kawan-kawan industri, terutama kita juga punya Badan Promosi Pariwisata, ini Pak Darmawi ada di dalamnya, Pak GM. Kita juga mengangkat sebuah event internasional, yaitu West Investment Entrepreneur Summit. Itu yang kita laksanakan sekali 2 tahun. Karena apa yang disampaikan Pak Darmawi ini saya sangat tertarik sekali Pak Jem, bahwasanya Sumatera Barat itu bukan pariwisata yang kelas umum saja, tapi juga Sumatera Barat punya nilai dari sisi pariwisata ramah muslimnya. Filosofi itu sudah sangat cocok. Adat Basandi Sarak Basandi Kitabuloh. Itu upaya yang kita lakukan bagaimana menarik daripada kunjungan wisatawan mancanegara. Karena saya bersama Pak Darmawi ini sudah sering ketemu nih Uni Nadia. Hari ini kita memang betul kata Pak Darmawi, konsep kita itu yang lebih banyak adalah konsep bagaimana menarik wisatawan mancanegara datang ke Sumatera Barat. Saya sangat setuju itu. Karena kalau kita tarik wisatawan Nusantara Pak JM itu karena ada judul yang efisiensi, itu pasti akan memberikan pengaruh. Tapi yang disampaikan Pak Darmawi kita yang minggu atau 2 minggu kemarin, kita konsen kepada wisatawan mancanegara datang hari ini. Karena wisatawan mancanegara tidak ada efisiensinya. Yang ada uangnya luar biasa yang kita tarik kerjasama dengan industri. Ini yang kita coba, dan alhamdulillah dengan kerjasama dengan Pak GM kemarin di Indonesia Muslim Travel Index tingkat nasional, kita Sumatera Barat alhamdulillah mendapatkan peringkat 2. Salah satunya menolong Pak GM, etalasenya itu yang menambah nilai itu Pak Darmawi. Yang 2023 kemarin memang beda bandara 2023 dengan beda bandara 2025 ini sangat terasa, dan itu yang disampaikan oleh Pak. Terima kasih Pak GM. Kemudian event-event kita tingkatkan, kemudian juga promosi-promosi berusaha yang kita sampaikan. Di balik istilahnya keterbatasan, tidak ada keterbatasan adalah bagaimana kita bergerak dengan tagline tadi adalah kolaborasi dengan kawan-kawan dari Pentailik, dari industri dan juga Pak Jem. Menambahkan lagi. Terima kasih, silakan. Karena kami di pelaku ini banyaknya meminta ya. Kenapa fasilitas itu yang punya kan Pak JM. Nah, jadi pertama Pak JM, karena anggota saya ini ramai, 265 anggota ASITA di Sumatera Barat. Kalau ada asosiasi-asosiasi lain juga anggota saya juga, tapi dia buka usaha asosiasi lain gitu kan. Asati anggota saya juga, ASPI anggota saya juga, ASINDO anggota saya juga. Jadi kadang-kadang dia berbicara melalui ASITA. Nah, saya menampung itu khususnya untuk dengan travel umroh, dan itu adalah bidang bagian daripada ASITA. Nah, jadi ketua bidang saya ini menyampaikan kepada saya bagaimana kita bisa memberikan ruang kepada jamaah-jamaah kita. Jamaah kita ini kan memangnya jujur saya sampaikan kepada Pak GM, karena strategisnya daerah Sumatera Barat ini. Nah, Jambi itu berangkatnya dari Padang, Bengkulu berangkatnya dari Padang. Kemudian kita sebut Sumatera Utara ya, tapi Kota Nopan Penyambungan itu berangkat
berangkatnya daripada Padang. Kemudian kita sebut Riau, Bangkinang ya, itu juga dari Padang. Nah mereka karena itu ada hubungan kekeluargaan karena pendatang Pekanbaru itu juga dari orang Minang. Jadi ketika dia berangkat dia melalui kampungnya sendiri. Nah jadi tingkat antusias masyarakat yang terbang melalui Bandara Minangkabau untuk berangkat umroh ini itu sangat tinggi sekali, dan sangat punya potensi bagi kita untuk meningkatkan kunjungan wisatawan umrah ini. Nah, apa yang kurang bagi kita adalah launch umrah kita yang ada sekarang itu jumlahnya kecil, gitu kan, jumlahnya kecil. Jadi kita berharap karena kita harus bisa memikirkan A330 itu jumlah seatnya lebih kurang 340. Sementara launch kita seatnya 50. Saya kemarin karena ada 4 grup yang berangkat, tapi jamaah saya juga yang berangkat. Jadi teman-teman yang lain bilang Pak Ketua udah ngisi di situ ya. Jadi saya segan juga. Nah, jadi harapan kita AP2 juga melihat kondisi ini dan memikirkan kondisi ini, tidak masalah launchnya ini berada di sekitar para UMKM gitu. Jadi dia sebelum berangkat itu dia beli rendang dulu. Dia sebelum berangkat itu dia beli kue dulu, makanan dulu untuk di bandar, untuk di dalam pesawat. Nah, tidak ada masalah. Launchnya itu berada di sekitar makanan dan minuman. Kenapa? Mereka stay di sini itu lamanya minimal kita kasih waktu 2 jam lebih. Karena penerbang internasional. Jadi selama 2 jam anak mereka, menantu mereka, dia berbakti saatnya terakhir kepada orang tuanya untuk memberikan sedikit makanan dan minuman yang dibeli di situ gitu. Jadi saya kira launch ini bisa dijual dengan harga mahal sebenarnya oleh Pak JM. Ya kiri kanannya gitu ya. Siapa yang mau buka UMKM yang di sekitar launchnya umrah, saya kira cukup mahal harganya. Itu kira-kira begitu. Karena peminatnya banyak ya Pak. Karena peminatnya banyak gitu ya. Saya sekali lagi ini karena waktunya udah singkat ya, untuk mau close statement kepada seluruh bupati dan wali kota dimanapun berada di Provinsi Sumatera Barat, mari kita mitigasi bencana kemacetan terjadi karena ruas jalan kita ini tidaklah ruas jalan yang mendukung untuk 2 roll, cuman hanya 1 roll kan begitu kan. Nah, jadi kepada masyarakat kita dihimbau untuk tidak membuka warung-warung, kedai-kedai di tepi jalan. Nah, aku bahasa Minang lagi ya. Di tepi jalan. Karena masyarakat yang datang ke Sumatera Barat yang membawa mobil dari luar, dia nggak ngerti, dia berhenti aja di tepi jalan tuh, ya kan, berbelanja. Apalagi di saat terjadinya Lebaran dan liburan. Nah ini liburan yang akhir tahun nih kan. Nah kenapa itu tidak ditata oleh bupati dan wali kota yang mempunyai daerahnya? Nah sebelum itu terjadi kecelakaan, kalau kemacetan sudah banyak terjadi, saya sebut itu adalah mitigasi. Nah dan itu bahagian daripada pelayanan kenyamanan dan keamanan. Jadi bupati dan wali kota selama ini tidak PK juga. Nah begitu juga membawa kepada masyarakat kita, jangan berpikir kita nyohadoan itu kadanya di tepi jalan tuh supaya orang berhenti, tidak. Salah itu pola berpikirnya. Jadi kasih ruang untuk parkir di depan berhenti, itu. Benar. Nah supaya orang mau berhenti gitu. Karena juga orang yang mau berhenti pun juga melakukan kekhawatiran, merasakan kekhawatiran. Nah kan, jadi kita himbau kepada bupati dan wali kota agar ditertibkan IMB-nya, kemudian bangunan-bangunan liar, ya kan. Nah kenapa? Ini bahagian daripada kita untuk menciptakan pariwisata elegan Sumatera Barat. Nah mohon maaf ya kepada Pak Bupati dan wali kota. Kita dari masyarakat berhak untuk menuntut itu kan gitu kan. Karena dia kita pilih dulu gitu kan. Ya terima kasih. Oke baik, ini Pak Darmono juga sudah menyampaikan harapannya ke depannya ya, dan Pak dari Dinas Pariwisata Pak Doni juga menyampaikan nanti ke depannya Dinas Pariwisata seperti apa nanti yang langkah-langkah yang akan diambil. Kita tanya lagi ke Pak JM nih terakhir nih. Pak JM, setelah mendengar dari Asita dan juga Dinas Pariwisata ini, gimana ke depannya nantinya Angkasa AP2 gimana? Saya koreksi dulu, kita Angkasa Pura Indonesia karena Angkasa Pura 2 itu sudah dihapus. Oke. Saya tadi save-nya nomornya masih AP2. Masih AP2 ya, benar-benar. Informasinya September tahun 2024 kita sudah bergabung Angkasa Pura 1 dan 2 menjadi Angkasa Pura Indonesia. Itulah kenapa saya dari Angkasa Pura 1 saya pindah ke Angkasa Pura 2. Oh ini informasi juga nih Pak, informasi juga buat Sobat RRI. Laga tandang ini. Enggak di rumah saya sendiri. Tapi intinya begini, kami butuh kolaborasi seperti dengan Pak Darmawi, dengan Pak Doni, pembina kami ini. Kami memang butuh kolaborasi seperti saya bilang bahwa
kadang-kadang kacamata saya ini kan hanya terbatas, mata saya cuma 2. Kalau penonton itu lebih tajam, sehingga apapun yang menjadi masukan ini saya anggap sebagai challenge, dan tentunya dengan semangat untuk perbaikan ya, progresif, sehingga kita bisa mengakomodir seluruh keinginan dari customer dan tentu saja meningkatkan kunjungan wisata di Sumatera Barat. Karena bandara ini, saya secara ekonomik bilang ya, kalau secara pariwisata memang kita pelaku nih, kita ikut pelaku. Tapi kalau secara ekonomik kita ini trigger, kita ini pemicu roda ekonomi. Nah, ini yang menjadi concern kami, bahwa kami juga harus bermanfaat bagi Sumatera Barat, terutama untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, pemicu inilah yang kemudian saya akan mencoba menyelaraskan bahwa dalam pelayanan dan bisnis ini harus balance. Nah, ini kami tentu akan mengeluarkan segenap kemampuan kami untuk mengabdi. Pokoknya bagaimana Sumatera Barat ini bisa mendapatkan bandara yang memang worth it untuk menjadi tuan rumah bagi Sumatera Barat, worth it bagi etalase, dan benar-benar bisa mencerminkan budaya Minang untuk tamu yang datang ke sini. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sering-sering juga ketemunya kali ya, Pak. Iya, ini biar saya nanti. Nyatanya ini tadi baru ketemu juga sudah dapat saya data bahwa ternyata Kelantan butuh dibuka. Saya dapat data tentang bagaimana akan meningkatkan Mandeh lagi. Oke, baik. Luar biasa. Nah, karena memang banyak hal menarik yang bisa kita ambil dari podcast hari ini, karena mulai dari upaya pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor juga, dan strategi pelaku usaha wisata dalam menghadapi tantangan yang ada di Sumatera Barat saat ini. Baik, sepertinya sudah cukup di BTM kita pada siang hari ini, Pak. Perbaiki ucapan saya tadi, Pak Doni, Kepala Bidang SDM. Saya salah tadi. Oke, baik. Destinasi Destinasi betul wisata. ya. Betul ya. Oke, Maaf. kita closing dulu hari ini di Satu lagi BTM-nya. nih, Ya, baik, Pak. Apa yang disampaikan pertama, saya mengucapkan terima kasih nih dari mewakili dari pemerintah pada Unidian dan RRI lah, istilahnya yang melaksanakan proses yang menurut saya ini ya sesuatu yang harus berlanjut ini, yang harus dikembangkan. Perlu nanti di tempat kuliner lagi. Baik. Kemudian yang kedua, saya terima kasih pada Pak Darmawi ini dan kawan-kawan dari industri pariwisata. Kenapa data BPS yang saya sampaikan itu salah satu dari beliau. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak GM yang selalu berinovasi, yang visioner ke depannya. Dan kita dari pemerintah, tugas kita adalah meningkatkan kunjungan ini, salah satunya dengan bagaimana ada direct flight yang lebih. Tadi kita cerita sama Pak GM dan juga Pak Darmawi, cita-cita sejak dulunya bagaimana yang dari Bali langsung ke sini. Kemudian kita juga membuka cita-cita kita ke depannya dari Brunei langsung ke sini. Dan juga Pak Gubernur, itu instruksi dari Pak Gubernur terakhir yang Saudi Arabian. Kalau seandainya itu bertambah, berarti ya Sumatera Barat akan menikmatinya. Itu yang kita harapkan. Amin. Kolaborasi kita bersama. Mungkin demikian tambahan saya. Baik, terima kasih Bapak-bapak, karena ternyata Nadia juga bisa menarik kesimpulan nih, kata-kata bersama kita bisa itu memang bisa akan terjadi gitu. Kalau misalnya memang kolaborasi dan diskusinya juga diperbanyak ya, Pak. Baik, kita closing di PTM pada hari ini. Terima kasih, saya Nadia Oviana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the show.